Hari ini kita akan bahas 3 pair yang menarik. Satu itu XAUUSD, dua itu EURUSD, dan yang ketiga adalah market Bitcoin. Kita langsung aja. Yang pertama itu dari XAUUSD, dimana kalau kita lihat dari time frame 4 jam, dimana kita bisa lihat kenaikan yang terjadi itu dikarenakan oleh adanya trendline yang mengalami rejection yang cukup kuat, sehingga mendapatkan hasil ada candle yang rejection dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi secara garis besar, sebenarnya kita bisa lihat gold ini lagi dalam masa downtrendnya. Kalian bisa lihat dari yang titik pertama dengan titik kedua ini, sehingga memang gold itu memiliki potensi untuk naik sampai ke garis yang ada di sini. Tetapi jika kita melihat dari time frame 1 jam, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa gold ini sedang dalam masa minor downtrend. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa sedang ada perlawanan yang cukup kuat dari para seller untuk membuat harga gold cukup untuk turun. Dan jika kita membahas beberapa hari ke depan dari tanggal 18 Juli, itu kita bisa melihat kemungkinan harga gold akan menyentuh di daerah 3325, dan jika tertahan kita bisa melihat gold akan mengalami kenaikan sampai 3400. Tetapi jika kita melihat gold menembus dari garis yang berwarna kuning ini, kita bisa mencari area buy di daerah 3341 sampai 3344 ketika dia sudah mengalami breakout dan ada retest di daerah sini. Lalu berikutnya itu adalah market Euro USD. Di mana di market Euro USD di sini lebih terlihat jelas untuk bagian downtrendnya, tidak seperti gold yang belum terlalu jelas. Di time frame 4 jam kita bisa melihat dan mendapatkan kesimpulan walaupun Euro USD ini mengalami penurunan yang cukup dalam, tetapi dia masih tertahan di daerah uptrendnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada market struktur dari Euro USD dan ini sedang tertahan. Dan jika harga tidak menembus dari kotak hijau ini, peluang untuk mencari long atau buy ini sangat memungkinkan dengan SL di bawah wick. Untuk target kenaikan minimal bisa sampai ke 1.18000 dan itu sudah mendapatkan 1/3. Jika kalian mau yang lebih low risk, itu kalian bisa mencari sampai ke wick yang sebelumnya saja. Selain itu, jika kita melihat time frame 1 jam, di sini ada potensi bahwa Euro USD akan membentuk pola double bottom. Jadi di sini kita bisa melakukan entry jika dia break dari double bottomnya dan dengan target ke high yang sebelumnya. Sehingga jika kalian sudah mendapatkan ini menurut saya posisi sudah cukup bagus. Tetapi jika kalian ingin close sebagian di bagian sini, lalu melakukan yang namanya trailing stop loss sampai dia buat high yang lebih baru lagi, itu juga diperbolehkan. Lalu berikutnya ada di market Bitcoin, di mana di sini kita bisa melihat dari time frame 4 jam, Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sedang menuju ke high yang barunya atau ke resisten yang terdekatnya yang berada di 122.000 sampai 121.450. Di sini kita bisa melihat apabila Bitcoin menembus resisten yang sudah digambar, maka saya bisa memastikan dia akan membuat all time high yang baru mungkin ke daerah 124.000 sampai 126.000. Dan jika kita menarik Fibonacci dari bawah ke atas sini untuk melihat target kenaikannya, maka di sini kita dapat bertemu angka 125.940 atau bisa kita bilang 126.000, dan ini bisa menjadi target untuk kita long jika kita entry long ketika dia break dari resistance. Tentunya ini cukup beresiko dikarenakan jika dia membreak dari resistance, ada kemungkinan bahwa dia akan membuat candle ke bawah terlebih dahulu seperti ini. Jadi misalkan dia break dari resistance, dia begini, dia turun terlebih dahulu baru dia melanjutkan kenaikannya. Sehingga stop loss yang cukup tipis ini tidak saya sarankan dikarenakan market yang sedang bervolatil tinggi. Buat kalian yang mau tahu broker dan exchange apa yang gue pakai, bisa cek link yang ada di deskripsi. Kalau kamu suka dengan video ini, bisa support dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.